Potsta, 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 Podcast Himasta. Oke semuanya, halo, kembali lagi di Potsta, Podcast Himasta. Nah, di sini aku kembali lagi nemenin kalian untuk mendengarkan informasi-informasi menarik seputar perkuliahan. Nah, di sini aku tidak sendirian, tapi aku ditemani dengan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Nah, mungkin boleh dulu nih perkenalan dengan siapa dan dari angkatan berapa? Oke, halo semuanya. Aku Anissa, biasa dipanggil Popon atau biasa di Himasta dipanggil Kak Pon ataupun dan yang lain kan. Nah, di sini aku dari angkatan 2019. Oke, nah kan Kak Popon dari angkatan 2019 nih. Nah, udah lulus atau belum nih Kak? Alhamdulillah baru lulus tuh kemarin 3 Januari 2023. Wow, keren ya. Nah, kalau boleh tahu periode kakak menempuh perkuliahan di Statistika Untan berapa lama ya kak? Karena dihitung dari tanggal 1 Agustus 2019, jadinya aku tuh 3 tahun 5 bulan 3 hari selama menempuh pendidikan di statistika. Wah, cepat juga ya kak. Berarti kakak ini termasuk lulusan pertama di angkatan 2019. Iya sih, alhamdulillahnya begitu. Oke, nah aku mau nanya nih kak, gimana sih perasaannya kakak menjadi lulusan pertama di angkatan? Pertama nggak nyangka, yang kedua tuh kayak ya siapapun pasti nervous lah kan untuk yang jadi pertama gitu, dan kayak merasa nggak mungkin gitu. Soalnya aku kan juga nggak terlalu gimana tentang menempuh masa pendidikan gitu kan, nggak yang terlalu ambis lah gitu. Didapat rezeki menjadi lulusan pertama. Oke, nah ada nggak sih strategi Kak Popon dalam menyusun SKS selama perkuliahan nih supaya bisa mencapai target dan lulus cepat waktu? Strategi sih udah dipertimbangkan dari awal sama dosen PA kan. Dari awal menjadi mahasiswa baru itu aku udah merencanakan nih strategi kayak gimana. Alhamdulillah PA-nya juga kan orangnya sangat gercep dan baik sekali lah dalam masa pendidikan aku. Nah, di semester 5 itu tuh mengalami kendala. Kenapa aku bilang begitu? Karena tuh aku ikut program Kampus Merdeka kan. Nah, jadi semua strategi kedepannya itu semester 6, semester 7 tuh harus aku rombak lagi gitu untuk SKS nih selesainya kapan gitu. Target itu tuh selesai harus tepat waktunya kapan gitu. Nah, tadi kan Kak Popon kan bilang ikut Kampus Merdeka ya. Nah, itu tuh gimana tuh Kak strategi kakak dalam memenuhi target SKS? Apakah dari konversinya atau kayak gimana tuh? Aku tuh awalnya juga kayak menarik kan Kampus Merdeka, habis itu kampus mengajar yang konversinya 20 SKS. Nah, itu yang membuat ketertarikan sendiri dari Kampus Merdeka ini. Setelah berjalan seiringnya diluluskannya MBKM aku itu, aku kayak speechless gitu loh. Kok nggak sesuai yang aku harapkan. Kira aku tuh 20 SKS emang nggak belajar di semester 5. Rupanya tuh ada mata kuliah yang dikonversi dan nggak aku ambil di semester 5. Nah, dimana itu tuh harus aku kayak dibarengi gitu loh, kampus mengajar juga sekaligus 23 SKS waktu itu aku di semester 5. Oh, berarti double dapat SKS lah ya, dapat konversi juga, terus kuliah juga. Dan kayak untungnya masih online kan, jadi bisalah dibarengi. Soalnya kayak di sekolah-sekolah juga kan, sekolah terpencil juga kan, terus dia cuma tatap muka sampai jam 10. Nah, bagi-bagi shift juga sama teman-teman satu MBKM itu gitu, jadi masih bisa dibarengi gitu dalam hal pendidikan yang kayak ngambil mata kuliahnya tuh masih dibarengi gitu. Oke, berarti ibaratnya kayak kakak tuh menambah SKS dan memotong waktu studinya dari MBKM itu lah ya. Iya, sangat kayak MBKM ini jadi masalah, tapi juga sekaligus solusi gitu supaya kita cepat. Oke, nah mungkin nih kan
selain dari menyusun SKS dan juga perkuliahan nih, banyak sekali mahasiswa yang terkendala di tugas akhirnya nih Kak, sehingga masa studinya tuh lama gitu. Nah kalau dari Kak Popo nih yang lulus 3 tahun setengah kurang, nah ada nggak sih tips dari kakak gitu saat mulai menulis skripsinya tuh kayak gimana gitu? Aku tuh mulainya kan aku udah tahu nih semester 5 udah aku juga sering konsul sama dosen PA aku bahwa yang dikonversi itu ini yang adanya tuh bisanya tuh dikonversi di semester 6 atau dan semester 7 waktu itu. Terus setelah di akhir obrolan kami rupanya dapat strategi yang dimana kami tuh harus apa ya kayak oh ini yang paling tepatnya nih kayak gini gitu kan. Terus di semester 6 aku tuh cuman masuk 3 atau 4 mata kuliah yang istilahnya berbeda kan sama orang teman-teman lain yang di MBKM kan bisa 8 bisa 9 mata kuliah. Nah aku tuh cuman 4 mata kuliah wajib. Nah itu yang sangat membantu aku gitu, sambilan di semester 6 waktu itu sambilan apa ya cuman 4 makul, aku tuh sambilan cari juga metode kayak udah nyusun strategi gitu loh untuk penulisan untuk tugas akhir meskipun belum mengambil mata kuliah itu gitu. Oh berarti karena kakak udah dapat konversi di semester 5, semester 6-nya udah fokus ke tugas akhir gitu ya? Iya, nyari topik sih, kayak kan kita kan juga ada metode penelitian kan di semester 6. Nah itu tuh sangat membantu dalam penulisan kan, apa-apa sih apa ya mumpungnya tuh di metode penelitian tuh kan bab 1. Nah di bab 1 tuh fokus kita kan kayak pendahuluan kita, latar belakang, rumusan masalah kan. Nah di situ aku mulai terpikirkan untuk ngambil ini untuk tugas akhir nih gitu. Oke, kalau semester 6 kemarin kakak ada KP juga enggak atau KP-nya di semester sebelumnya? KP tuh di semester 6. Nah, kan KP kan cuma sebulan. Sebenarnya itu tuh konversi dari kampus mengajar. Cuman karena kami mau merasakan dunia kantor itu gimana, jadi kami melepas nih KP untuk dikonversi. Jadi kami ikut KP juga gitu. Habis 1 bulanan KP itu barulah fokus ke lain gitu. Fokus ke tugas akhir lagi itu sih. Oke, nah kan kakak kan kuliah juga terus ikut MBKM, ada enggak Kak kegiatan lain yang diikutin di luar itu? MBKM kan kuliah, habis itu Himasta juga kan akunya, juga forum anak waktu itu jadi volunteer, terus di kabupaten jadi fasilitator. Wah banyak juga ya berarti kegiatan yang diikutin. Nah itu tuh gimana tuh Kak cara kakak untuk membagi waktu antara kesibukan di luar kampus, terus juga kan masih ngambil kuliah di semester 6, terus juga harus membagi waktunya agar tetap on schedule dalam menyusun tugas akhir kan, karena udah mulai nyusun tuh di semester itu. Nah gini, aku tuh orangnya tersusun gitu loh, hari esok mau ngapain terus apa ya kedepannya mau ngapa-ngapain gitu. Aku tuh udah nyusun kalau misalnya awal tahun tuh kan udah semester 6. Nah itu kan fokus ke KP. Nah di sebulan itu tuh aku cuman fokus KP gitu sama himpunan kan. Terus di forum anak juga aku kan volunteer, yang tugasnya tuh nggak terlalu gimana ya, cuman hadir rapat apa segala macam gitu kan. Nah cuman di fasilitator kabupaten tuh kadang ada kegiatan-kegiatan yang harus aku dampingi gitu. Nah di situlah kadang aku tuh apa ya kayak susunan jadwal tuh harus aku pertimbangkan lagi gitu sih. Tapi balik lagi ke diri masing-masing kan, semuanya ada prioritas kan. Nah prioritas aku kan sama kuliah ya kuliah gitu, yang lainnya bisa aku apa ya kayak sunnah lah dibanding wajibkan apa ya mendahulukan yang wajib gitu. Oh iya benar. Nah itu kalau kakak tuh dalam melakukan semua kegiatan yang kakak ikuti tuh ada dorongannya nggak sih atau motivasi untuk melakukan sesuatu gitu? Aku motivasi sangat banyak sih, karena kan orang tua juga kan, pastinya anak dimanapun, anak perantauan manapun tuh motivasi pertama tuh orang tua. Dan dimana apa ya kegiatan aku sama perkuliahan dan ketepatan aku lulus ini pun dibarengi oleh doaku dari aku mahasiswa
baru gitu. Dari awal aku masuk kuliah tuh aku udah berdoa gitu bahwa target aku 3,5 tahun, bisa ndak bisa jalani aja dulu gitu kan. Kalau terwujud alhamdulillah, kalau enggak ya berarti belum rezekinya. Tapi apa ya, Allah tuh baik, Tuhan tuh baik gitu kan. Lebih apa ya, apa yang kita doakan kalau kita yakin tuh pasti terwujud ya gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang terwujud Terwujud cita-cita dan banget. doanya ya, alhamdulillah. Terus balik lagi nih ke topik tugas akhir ya. Kalau Kak Popon kemarin mungkin boleh di-spill tuh ambil tugas akhirnya tentang apa gitu, lebih ke arah mana? Aku itu ngambil tugas akhir tentang GSCA, Generalized Structure Component Analysis. Nah itu tuh di dalam SEM. SEM itu baru di Structural Modeling. Nah itu tuh Structural Equation Modeling itu baru didapatkan pas semester 7. Sedangkan aku kan ngambilnya di semester 6 nih. Nah aku tuh kayak ngambil apa ya juga ya, kayak maksain gitu loh bahwa harus ngambil SEM yang belum aku pelajari sama sekali. Nah semester 6 lah aku, di akhir semester 6 tuh aku tuh belajar mati-matian buat tahu gitu metode aku nih mau diarahkan kemana sih. Terus awal permulaannya cikal bakalnya, akarnya lah gitu tuh apa sih gitu kan. Dan rupanya nyambung ke Anmol, dimana Anmol tuh aku masih waktu itu asisten lab kan. Nah itulah dari Anmol ke semester 7 aku dapat mata kuliah SEM. Nah di SEM itu ternyata betul nih apa yang aku pelajari di semester kemarin tuh betul, kalau alur SEM nih kayak gini. Dan sempat waktu itu pembimbing aku tuh baik banget, pembimbing kedua aku tuh baik banget orangnya. Dia tuh mempercayai aku untuk ikut sebuah pelatihan yang dibayain dia loh gitu. Dan enggak semua orang dapat itu gitu. Itu sih alhamdulillahnya. Banyak jalan ya. Banyak jalan kalau misalnya emang kita yakin dan juga ada kemauan dan juga diimbangi dengan doa. Betul. Nah kan tadi kakak kan bilang kalau sebenarnya belum dapat tuh materi tentang topik tugas akhir. Nah kakak tuh dapat jurnal atau sumber acuan untuk referensinya tuh dapat dari mana aja sih kak? Pertama aku tuh belum tahu tentang Sinta ataupun apa ya, kayak ResearchGate itu kan yang lain-lain. Aku tuh cuman berpakuan ke Scholar, Google Scholar, terus Scopus sama Proceeding dan Skyhook. Skyhook tuh untuk mendapatkan aku sumber-sumber itu yang terkunci tuh bisa aku dapatkan dari Skyhook. Nah di yang paling menyokong tuh di Proceeding, karena penelitinya aja yang dikembangkan oleh penelitiannya ini di Proceeding aku dapatkan gitu. Biarpun bahasa Inggris tapi kan kita kan ya diterjemahin lah kan, biarpun masih ya bala-bala. Gitu sih, tiga sumber tadi sih yang menyokong. Terus kalau misalnya belajar gitu aku lebih ke YouTube. YouTube terus ke pelatihan tadi tuh. Di pelatihan aku tuh bukan cuman dapat materi 2 hari kemarin, tapi aku tuh sering juga ngubungin narasumbernya kalau aku tuh bingung. Misalnya aku nih ada penelitian ini kata aku, terus dalam hal ini aku banyak bertanya sih ke narasumber sampai selesai itu aku masih bertanya sama dia. Jadi tetap inilah ya, terhubung sama narasumber dari yang pelatihan itu. Iya. Oke, nah mungkin mau tahu juga nih dari Kak Popon nih selaku mahasiswa yang udah lulus, kalau menurut kakak nih faktor-faktor apa aja sih yang buat mahasiswa tuh lulusnya tertunda gitu? Aku sih banyak dengar dari kakak tingkat yang waktu itu aku kan sama nguruskan berkas tuh kan banyak sama kakak tingkat kan nanya apa-apa hal gitu. Terus ada nih kakak tingkat yang lama lah gitu kan, dia tuh nanya aku kok bisa cepat sih katanya kan. Terus aku bilang lah gini kata aku alasannya. Tapi aku nanya beliau, kakak semester berapa kata aku kan. Terus kira aku masih semester masih pertengahan lah gitu. Rupanya dia udah semester akhir kan. Kata dia yang buka cerita kalau dia bilang kakak ini katanya kenapa lama, karena kakak tuh takut dulu sama pembimbing dan nggak mau maju. Terus padahal udah ada
udah ada gap untuk metode itu apa, tapi tuh takut ya gitu dibantai oleh pembimbing katanya kan, kok kamu berani sih apa segala macam. Ya balik lagi ke orangnya, kalau orangnya punya target terus dibarengi dengan kemauan dan usaha kan tentunya doa lah. Nah itu tuh pasti susah menunda-nunda sesuatu itu sih. Oke, intinya balik lagi ke intinya mulai dulu gitu ya, jangan terlalu banyak dipikirin gitu. Iya, nulis aja dulu. Kata salah satu dosen mungkin kayak apa ya, kayak udah terbiasa di telinga gitu tuh, kata Pak Hendra kan, nulis aja dulu, nanti kalian koreksinya tuh nanti aja gitu, kata beliau. Dan itu tuh sangat relate. Oke, benar banget sih Kak. Jadi intinya tuh kalau misalnya kita terlalu takut mikirin kedepannya gimana, ya kita nggak bakal maju-maju gitu kan. Iya. Dan akhirnya juga ujungnya nggak bakal selesai gitu. Terpuruk dalam itu juga nggak baik kan sesuatu. Bener sih kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya pendengar setia podcast Himasta, ada yang lagi nyusun skripsi ataupun sibuk memulai usaha ataupun apapun itu, intinya jangan takut untuk mencoba dan mulai aja dulu kegiatan yang akan dilakukan sekarang. Nah, terakhir nih Kak, mungkin kesibukannya nih setelah lulus, atau ada nggak rencana kedepannya yang mau direalisasikan gitu? Oke, mungkin ini relate juga sih bagi lulusan-lulusan yang lain. Kesibukan setelah lulus itu gabut. Gabut kenapa? Karena tuh kayak kemarin kan habis-habis nulis, habis-habis ada kegiatan yang lain gitu kan. Terus sekali udah lulus, apa nih yang mau aku tulis nih, apalagi gitu, udah selesai gitu kan. Jadi untuk memecahkan kegabutan dan overthinkingku, terutama tentang kerjaan lah kan, habis ini mau kemana gitu, itu tuh aku setelah lulus ini aku fokus ke Formanak lagi. Aku jadi ketua divisi di Formanak Kalimantan Barat. Terus aku tuh banyak kayak pertemuan rapat-rapat terus sama ibu dinasnya, sharing-sharing aja sih gitu. Terus untuk rencana kedepannya mungkin tetap kerja sih kan, siapapun pasti menginginkan kerjaan, dan dimana kerjaan itu harus kita niat sih, mencari kerjaan ini harus niat juga. Jangan mengharapkan pekerjaan yang sangat-sangat didambaan harus segini lah gitu, harus digit lah apa, yang penting kalian kerja aja dulu. Kesibukan sih bener. Oke, mungkin terakhir kali lagi nih dari Kak Popon, ada nggak yang mau disampaikan untuk pendengar setia podcast Himasta? Oke, untuk pendengar setia podcast, semangat terus ya dengerin podcastnya. Terus jangan kuliah itu penting, sangat penting, tapi dibarengi juga dengan hal lain yang kalian tuh bisa jadi hiburan untuk kalian lagi pusing-pusingnya nih, struggle-nya perkuliahan, tapi kalian tuh harus dibarengi dengan hiburan kalian gitu. Dan berdoa terus, target-target kalian tuh jangan lupakan, terutama untuk kita tuh berpikir aja untuk orang tua kita gitu, apa yang udah kita berikan sama ini untuk orang tua gitu kan, untuk siapa lagi selagi umur mereka tuh masih ada gitu. Terus untuk teman-teman semuanya di statistika, semangat terus, jangan sampai lelah lah, depresi sampai untuk mengundurkan diri lah gitu dari statistika. Terus apalagi ya, sehat-sehat terus semuanya. Oke, nah itu dia tadi pesan dan harapan dari Kak Popon. Untuk Kak Popon juga kedepannya sukses terus untuk karirnya. Amin, dan sehat selalu. Amin. Oke, nah itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Kak Anissa atau Kak Popon tentang lulusan dari statistika. Nah, dari teman-teman nih yang masih penasaran, mungkin boleh nanti tanya-tanya ke Kak Popon, boleh ya Kak? Oh, boleh. Nanti kita cantumin Instagram Kak Popon, boleh nanti ditanya aja ke Kak Popon. Nah, buat teman-teman yang lain, mungkin sekian podcast kita bersama Kak Popon. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.